Ya, pemirsa, Jakarta Recycle Center sebagai pusat edukasi sadar sampah berhasil mereduksi sampah ke tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang. Nah, seperti apa nih bentuk aktivitasnya? Kita akan coba ajak pemirsa ya bergabung sama-sama rekan kita ada Sarawin langsung di lokasi. Halo, selamat pagi Sarah. Bagaimana kondisi untuk pemilahan sampah dan inovasi yang saat ini Anda berada? Ya Marvin dan Gemma dan juga pemirsa, selamat pagi. Betul sekali, memang kalau kita berbicara sampah ini merupakan permasalahan yang harus dicarikan solusinya bersama. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini saya sudah berada di Jakarta Recycle Center dan ini untuk mencoba menjawab tantangannya yaitu dengan cara recycle atau daur ulang. Tapi bagaimana caranya dan juga mekanismenya? Saat ini saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan salah satu kolaborator JRC dari Octopus, Mas Ihsan. Selamat pagi Mas Ihsan. Selamat pagi Sarah. Nah Mas Ihsan, sekarang kita sudah berada di Jakarta Recycle Center. Sebenarnya sebagai kolaborator sendiri bisa tolong dijelaskan Mas Ihsan, di sini kita akan mengajak pemirsa juga jalan-jalan. Ada apa saja sih Mas di sini? Ya, jadi sebenarnya JRC sendiri itu hadir sebagai selama ini sampah yang semuanya digabung terus kemudian berakhir di TPA. Yeah. JRC ini tuh perannya sebagai pemisah, gitu, sebagai segregasi. Sampah yang organik dengan sampah yang non organik itu nantinya akan dipisah. Seperti kayak misalnya untuk jenis plastik, kardus dan botol kaca itu akan ditaruh di mesin press dulu sini, untuk bisa dipres, lalu kemudian nantinya akan ditaruh di ruang penyimpanan material daur ulang. Gitu. Tujuannya adalah nggak lain dan nggak bukan supaya si material berharga ini yang masih ada value-nya itu tidak end up di landfill lagi ataupun di TPA lagi. Nah kalau berbicara tentang material-material yang ada nilainya, pasti masyarakat dan juga mungkin masyarakat awam berpikirnya plastik, kardus. Tetapi kalau berbicara tentang sampah rumah tangga yang merupakan organik, mikirnya kan ini kan hanya nanti akan berakhir di TPA saja. Ini bagaimana nanti sistemnya sebenarnya Mas Ihsan? Jadi sebenarnya saat ini kan pada saat rumah tangga mereka sudah melakukan segregasi, ujung-ujungnya nantinya dicampur lagi. Kendala ini sebenarnya mencoba untuk ditackle oleh kami para kolaborator, salah satunya Octopus Indonesia, untuk bisa membantu masyarakat melakukan daur ulang lebih mudah dari rumah. Gitu. Jadi untuk yang sampah non-organiknya, yang recyclables-nya itu bisa diambil oleh Octopus, sedangkan yang untuk sampah organiknya nantinya bisa diolah melalui pemanfaatan black soldier flies gitu, ataupun maggot. Black soldier flies atau maggot. Nah sekarang kita mau tunjuk juga ya ke pemirsa seperti apa sih bentuknya nih Mas Ihsan, mungkin bisa langsung ditunjukkan dan dijelaskan. Sorry. Ayo pemirsa kita lihat. Nah, ini dia bagaimana nih Mas untuk budidaya sendiri? Dari sampah organik yang sudah ada, itu nantinya akan ditaruh semuanya di sini. Ini sudah di grinding, sudah dicacah terlebih dahulu, kemudian ditaruh di sini dan nantinya akan ditaruh si para bibit-bibit BSF gitu untuk mereka nanti akan mengkonsumsi si sampah-sampah organik ini yang nantinya ujungnya itu akan berubah menjadi fertilizer ataupun pakan ternak gitu sehingga menjadi bermanfaat lagi gitu. Ini berapa lama untuk budidayanya sendiri? Kurang lebih sekitar 10 sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah masing-masing ya Mas Ihsan. Nanti akan dilanjutkan dengan tahap composting atau fertilizer. Nah, di sini juga ada ya. Tadi kita sudah lihat sedikit nih, intip sedikit, di situ ada alat composting ya Mas Ihsan. Iya, betul. Sembari juga, makanya jadi dengan pengolahan yang terpadu di Jakarta Recycling Center ini nantinya akan ada pemisahan ya untuk yang sampah non organiknya tadi di situ di depan, organiknya akan di sini, lalu kemudian ada beberapa organik juga nantinya akan masuk ke composting. Gitu. Di sini ya tempat compostingnya. Nah, Mas Ihsan, sembari kita jalan ke sana, kita mau tanya juga segregasi sampah. Mungkin ada beberapa yang sudah mulai melakukannya, sudah mulai sadar. Tetapi sejauh ini kalau dari Mas Ihsan sendiri sebagai praktisi langsung ya, yang dia terjun langsung ke lapangan, sudah seberapa sadar sih masyarakat? Sebenarnya saat ini tuh sudah ada peningkatan yang cukup luar biasa ya, signifikan. Seperti yang kemarin disampaikan juga oleh Pemprov DKI, saat ini sudah sekitar 10-13% rakyat DKI Jakarta tuh, masyarakat DKI Jakarta sudah rutin melakukan daur ulang dan juga segregasi sampah. Tetapi untuk mereka terus ditingkatkan dan bagian pengolahannya itu harus terus dicanangkan. Gitu. Nah, ini alat-alatnya ya Mas Ihsan kalau ada di sini ya. Ini hasil akhirnya berarti. Ini hasil akhirnya. Ini pupuk kompos. Pupuk kompos yang sebenarnya dari hasil setelah proses BSF, ujungnya itu menjadi pupuk kompos ini juga salah satunya. Berarti nah untuk melihat berarti ini semua kan sudah siap nih, udah siap untuk melayani masyarakat. Kedepannya menjadi PR yang harus menjadi perhatian kalau dari Octopus dan Ihsan sendiri apa? Ya sebenarnya adalah kebiasaan baru ya bagi masyarakat yang selama ini kita kalau tahu sampah ada, abis itu langsung kita buang. Nah harapannya sebenarnya kedepannya masyarakat bisa segregasi lebih mudah gitu dari rumah dengan adanya peran-peran kolaborator seperti Octopus gitu. Jadi setelah desegregasi sampahnya nantinya bisa berkurang sampah yang berakhir di TPA. Gitu. Berarti dibutuhkan kerjasama kolaborasi dengan kolaborator. Baik. Terima kasih Mas Ihsan dan
sukses terus dan semoga nanti ke depannya kita bisa melihat pastinya DKI Jakarta dan seluruh Indonesia yang bebas dan juga ramah dan nyaman tanpa sampah. Terima kasih Mas Ihsan. Nah, itu dia pemirsa, kita sudah bahas bagaimana sekilas tata cara untuk recycle atau daur ulang, dan dengan adanya Jakarta Recycle Center ini pastinya menjadi harapan baru untuk masyarakat DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan sampah. Tetapi sebenarnya seperti apa sih untuk pemanfaatannya dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan adanya Jakarta Recycle Center ini? Saat ini saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan pengamat dan pakar tata kota Bapak Nirwono Yoga. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik Mbak Sarah, terima kasih. Pak, tadi kita sudah lihat bagaimana di sini adanya Jakarta Recycle Center dan juga ada unit-unit apa saja yang tersedia. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa memaksimalkan Pak Yoga ini dengan adanya Jakarta Recycle Center ini untuk menjawab tantangan permasalahan sampah di DKI? Betul, kalau lihat dari Jakarta Recycle Center justru saya berharap tempat-tempat seperti ini diperbanyak di wilayah DKI Jakarta. Jadi tidak hanya di selatan saja, tapi di setiap wilayah pusat, utara, timur, barat ini perlu adanya Jakarta Recycle Center. Kenapa? Satu ya, harusnya sampah itu diselesaikan di masing-masing wilayah. Ya, jadi semakin banyak tempat pengolahan sampah tentu semakin baik, sehingga sampah yang akhirnya dibuang ke TPA Bantar Gebang juga harusnya semakin menurun. Ini data terbaru kita dari 2017 sampai 2022 ya. Komposisi sampah kita ini untuk memudahkan 53,75 rata-rata ya setiap tahun itu merupakan sampah organik. Kalau sampah organiknya 53,75% ini kita olah entah menjadi kompos ya, entah menjadi barang yang lebih dapat dimanfaatkan lagi bernilai, maka lebih kurang 50% tadi itu sampah selesai di tempat, tidak perlu diangkut. Nah, sisanya yang sekitar 46% tadi itu kemudian di-recycle menjadi barang-barang yang berguna. Ini kan salah satu yang menjadi pendorongnya untuk bisa mensukseskannya adalah budaya masyarakat. Nah, bagaimana mengubah budaya masyarakat yang sebenarnya itu merupakan tantangan yang sangat besar, mengubah perilaku. Jadi yang bisa dikerjakan pertama tadi ya, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa yang disebut sampah dalam tanda petik itu bukan dibuang, tapi menjadi nilai yang mempunyai nilai ekonomi. Makanya sampah menjadi berkah, gitu kan. Caranya harus mulai memilah dan memilihnya itu dari tingkat rumah. Mana benar-benar sampah organik yang bisa diolah, mana sampah anorganik yang masih bisa bernilai. Itu pun juga kebagi kan, ada plastik, gelas, kaca, kardus dan sebagainya yang sebenarnya kalau itu dipilah secara tepat akan tetap bernilai ekonomi. Hingga akhirnya nih Mbak Sarah, hanya sampah dalam tanda petik B3 misalnya yang perlu dipilah ya, sampah elektronik misalnya. Jadi kalau itu dilakukan di tingkat rumah tangga, kemudian di tingkat RT RW ya, maka kita bisa berharap mulai dari kelurahan, kecamatan sampai kota, sampah itu akan selesai di tempatnya. Tadi katakan Mas Ihsan, PR kedepannya atau harapannya adalah bisa meningkatkan kolaborasi. Ya, Pak, ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan kolaborasi ini terus berjalan, bukan hanya untuk jangka waktu tertentu saja nih Pak? Ada 3 pihak ya pasti. Satu tentu dukungan dari pemerintah daerah. Yang tadi saya harapkan tidak hanya di pusat atau di provinsi, tapi mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan ini teman-teman aparat ya mulai bergerak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bisa nggak kita targetkan umpamanya dilakukan kompetisi gitu. Kalau Adipura itu masing-masing kota kita bikin tingkat kecil aja. Bagaimana di tingkat RT RW sampai dengan kelurahan, kecamatan itu bisa berlomba-lomba mengolah sampah di tempatnya masing-masing. Satu untuk memberikan tantangan potensi. Kedua, kita memberikan nilai ekonomi tadi dengan adanya Jakarta Recycle Center seperti ini kan ada added value baru ya, bagaimana sampah itu mempunyai nilai ekonomi nih loh. Bagi teman-teman di rumah tangga, apalagi ibu rumah tangga, ini tentu tidak bisa dianggap ringan karena dia punya nilai ekonomi yang bisa mendapatkan nilai ekonomi bagi keluarga untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, buat tabungan keluarga sendiri ya, bayar listrik, bayar air misalnya. Ini semakin banyak nilai ekonomi, saya yakin justru semakin sedikit sampah yang akan dibuang. Jika memang sudah ada niatan dari masyarakat, Pak Nirwono Yoga, nanti bagaimana untuk bisa memastikan bahwa sampah yang mereka sudah disegregasikan di rumah ini akan tetap disegregasikan saat perjalanan menuju ke tempat pengolahan? Nah, berarti ini juga punya PR lain ya. Satu ya, setiap keluarga yang sudah memisahkan sampahnya tadi, maka pengangkutannya juga harus berbeda ya. Sistem pengangkutan menurut saya harus dibagi. Umpamanya hari ini ganjil genap boleh, umpamanya di hari ganjil khusus sampah organik, di hari genap khusus sampah anorganik begitu kan. Jadi pengumpulan dan pengangkutan sampai dengan pengiriman itu tetap satu koridor ya, jangan sampai dicampur itu misalnya. Satu, itu ada pemikiran itu. Kedua, teman-teman kolaborasi dari anak-anak muda itu menjadi penghubung untuk apa? Terutama sampah-sampah tadi yang di tingkat perumahan, apalagi kalau bicara real estate kelas menengah atas bahkan sampai masyarakat secara umum, ini bisa dihubungkan ke tempat-tempat penampungan mulai dari bank sampah sampai dengan nanti pada akhirnya pabrik-pabrik yang membutuhkan suplai bahan baku tersebut, Mbak. Ada kerjasama seperti itu akhirnya bisa juga kita hasilkan dan juga
menjadikan Jakarta sadar sampah sesuai dengan betul. tema ini ya, Pak. Betul sekali, dengan adanya Jakarta Recycle Center yang semakin baik, nanti Jakarta Sadar Sampah juga harusnya menjadi komitmen seluruh warga DKI Jakarta, tidak hanya Pemprov DKI kan. Baik, terima kasih Pak Nirwono Yoga sudah bergabung sama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan itu dia Marvin dan Gemma, bagaimana cara dan upaya kita sebagai warga DKI Jakarta untuk memastikan sampah-sampah kita ini bisa didaur ulang dan juga dihasilkan nilai tambah sehingga bisa menjadi berkah, bukan hanya menjadi sampah. Sementara kami kembalikan lagi kepada Marvin dan Gemma di studio. Oke, Sarah, terima kasih sudah mengajak kami untuk jalan-jalan di sana. Terima kasih.